Tiga pilar kecerdasan manusia agar bisa naik level. Jadi teman-teman di ROG ya, saya sebenarnya pengen sharing supaya teman-teman bisa memahami ya tujuan apa sih yang harus kita kejar gitu kan. Tujuan apa sih yang ingin kita capai bersama? Tujuan apa sih yang harus kita perjuangkan? Tapi ini perlu bekal, bekal yang teman-teman harus selalu pegang, bekal yang teman-teman juga harus pahami. Di sini ada IQ, intelligent quotient, jadi kecerdasan intelektual, bagaimana Allah memberikan kita semua ya, sejak kita lahir di muka bumi ini kita dianugerahkan sebuah kecerdasan berpikir. Yang kedua kecerdasan emosi, rasa ya, emosional. Terus yang ketiga kecerdasan spiritual. Jadi ada tiga ya, kuncinya ada tiga. Ini riset menunjukkan, ini yang bicara ilmuwan, saya hanya membacakan saja. Di sini ada Prof. Daniel Goleman ya, psikolog penulis buku Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional bisa lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam mencapai puncak prestasi keberhasilan. Di sini peran kecerdasan intelektual ya, kemampuan kita belajar nih, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin dulu ada bahasa Jawa, hitung-hitungan, IPA, IPS, matematika, itu perannya cuma kecil, 10-20% untuk menentukan kesuksesan kita di masa depan. Jadi selama ini kita cuma dipelajari bagaimana kita cerdas secara intelek aja. Makanya banyak di kita, di negara kita, intelektualnya banyak, tapi korupsinya juga banyak. Intelektualnya banyak sekali, sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor, banyak sekali. Tapi mereka banyak yang nggak sesuai seperti yang apa yang kita harapkan gitu. Selayaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi, karena mereka fokusnya pada kecerdasan intelektual, cara berpikirnya aja cerdas, cara bicaranya keren, masya Allah gitu kan. Tapi lemah di kecerdasan emosional. Emosional itu yang kedua, kecerdasan memanage hati kita, rasa kita. Di sini EQ dan SQ, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya, itu berperannya 80%. Saya bahasa mudahnya seperti ini. Jadi kita itu ada tiga kecerdasan, yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga kecerdasan hubungan kita sama Allah, spiritual namanya. Manusia adalah makhluk spiritual. Nah, spiritual ini teman-teman mungkin hari ini udah banyak yang mencoba membangun hubungan spiritual itu dengan cara sholat 5 waktu. Itu bagian dari cara kita untuk bisa mencerdaskan secara spiritual. Tapi nggak cuma sholat teman-teman ya. Mungkin hari ini kita tahu ibadah cuma sholat aja. Hari ini kita yang familiar, yang hari-hari kita jalankan adalah ibadah sholat. Itu adalah kewajiban. Padahal kecerdasan spiritual itu nggak cuma sholat ya teman-teman ya. Jadi begitu saya ikut banyak pelatihan, banyak seminar, itu rata-rata mereka yang sukses, mereka yang luar biasa hari ini muncul di permukaan, mereka rata-rata ibadahnya luar biasa gitu. Setelah saya pelajari dan saya gali informasi, saya pelajari, saya coba analisa, mereka orang-orang yang sukses, baik muslim atau non muslim ya, jadi nggak terpaku orang muslim aja, non muslim pun mereka yang sukses di permukaan yang luar biasa, karirnya meledak, mereka yang ibadahnya baik gitu, yang hubungan sama Tuhannya tuh baik gitu. Misal yang muslim, mereka tuh sholat 5 waktunya, mereka tuh nggak tinggal tahajud, mereka tuh nggak tinggal duha, mereka nggak tinggal qobliyah badiyah, itu tuh yang orang muslim. Yang non muslimnya, yang orang Kristen misalnya, mereka luar biasa sukses di atas permukaan, mereka juga sama, dia rajin ke gereja, setiap minggunya dia datang ke gereja, waktunya ibadah dia juga ibadah, dia selalu mengaitkan apa yang dia dapat itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini polanya sama di semua agama, memperlakukan hal yang sama gitu, merasakan hal yang sama. Mereka yang sukses rata-rata ibadahnya tuh top gitu. Yang mereka hari ini sukses banget ya, hubungan baik sama Allah sama Tuhannya itu baik banget hubungannya gitu. Mereka tuh cerdas secara spiritual gitu. Maka nanti di sini saya pengen teman-teman pahami tiga kecerdasan ini bisa diaplikasikan ke sehari-hari, bagaimana kita meningkatkan level pemikiran kita dengan cara kita belajar. Ya, maka kita sudah nih berapa hari ini kita terus belajar. Berapa hari ini saya juga datangkan pembicara-pembicara yang kompeten. Berapa hari ini juga dan terus ke depan saya memastikan dari segi intelektualnya, dari cara berpikirnya, dari cara teman-teman mengelola otaknya itu mulai meningkat gitu. Mulai bertambah.
kemampuan berpikirnya mulai bertambah. Di sini keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa tinggi IQ kita, tetapi seberapa baik kita mengelola diri, orang lain, dan kehidupan kita. Kuncinya tiga. Jadi tiga ini harus kita satukan. Secara intelektual kita pinter, secara knowledge kita pinter di intelektual, secara knowledge kita udah pinter juga, secara komunikasi kita udah pinter juga. Itu kan bagian dari intelektual yang terus kita latih. Ya, di sini ada tiga pilarnya. Yang pertama tadi intelligent question, kemampuan berpikir logis, itu bagian dari kecerdasan intelektual. Yang kedua, analisis, pemecahan masalah. Misal satu toko saya masalahnya ini lagi. Itu bagaimana kita kembangkan pikiran kita, intelektual kita, supaya ini permasalahan yang sama nggak kejadian lagi. Itu bagian dari kecerdasan intelektual. Oh, saya ada komplainan ini nih. Nah, berarti kita cari cara gimana caranya, bukan cuma menyelesaikan masalah, tapi akar permasalahannya kita selesaikan. Itu bagian kecerdasan intelektual. Customer komplain. Nah, kita bagaimana caranya menganalisa pemecahan masalah ini pada akarnya. Ini sudah mulai cerdas ke atas nih. Mikirnya, oh bukan pada saat itu selesai masalah, tapi mikirnya bagaimana ke depan masalah yang sama tidak muncul lagi. Oh, hari ini saya dapat komplainan nih dari customer, orderannya lama, nggak dikabari, nggak dihubungi, nggak ada informasi. Ini kan harus kita pecahkan masalahnya. Otak kita udah mulai berjalan, pikiran kita berjalan, supaya customer berikutnya nggak kejadian lagi seperti apa nih caranya. Supaya customer yang kedua nggak terjadi problem yang sama, kita harus lakukan apa nih? Ini bagian melatih kecerdasan intelektual kita. Supaya customer puas, nih gimana caranya? Kita berikan pelayanan seperti apa, itu bagian dari analisis dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga, belajar dan memahami konsep. Maka teman-teman kemarin saya info, kalau kita kelasnya udah jadi leader, maka kita harus belajar strategi. Ya, ada namanya kemampuan konseptual. Jadi nanti kalau jadi leader, apalagi udah jadi leader, nanti nggak cuma paham ke knowledge, ya intelektual tuh ke knowledge, tapi paham juga konseptual strategi. Oh, bagaimana tim saya, bagaimana strategi kita bulan ini, bagaimana untuk meningkatkan penjualan, bagaimana untuk mengurangi komplainan. Ini bagian dari belajar konsep. Itu juga berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Itu ya. Terus yang kedua, kecerdasan emosional. Nah, ini sedikit belajar emosional. Jadi Nabi Muhammad SAW itu contoh buat kita. Contoh teladan yang nggak ada lagi duanya. Bagaimana Nabi Muhammad ketika dia secara intelektualnya, dia udah paling cerdas. Namanya Nabi, dia udah anugerahkan fatonah, sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul. Itu kecerdasan. Maka Nabi Muhammad itu cerdas sekali. Nabi Muhammad itu pemimpin negara. Nabi Muhammad itu pemimpin politik, presiden hari ini. Nabi Muhammad itu dia pembisnis. Jadi luar biasa kecerdasan Nabi Muhammad yang sudah dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Nabi Muhammad contoh buat kita. Bagaimana Nabi Muhammad juga punya kecerdasan emosional. Contoh nih ya, pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu ketika sedang ngumpul bersama para sahabat, ya lagi kumpul nih kayak gini, lagi kumpul, tiba-tiba ada nenek-nenek datang bawa jeruk. Jeruk ini dikasihin ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terima. Jeruknya warnanya agak hijau, keoren-oren gitu, sepertinya ya. Dan itu dibuka, dikupas, dan itu dimakan sama Nabi Muhammad sendiri. Padahal itu sahabatnya ada 10 sahabat atau 8 gitu ya. Tapi jeruk ini dimakan sendiri oleh Nabi Muhammad. Ini contoh kecerdasan emosional ya. Jeruk itu dimakan sendiri sama Nabi Muhammad tanpa memberikannya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, di sini Nabi Muhammad makan dengan begitu enak, dengan begitu lahap, dengan begitu nikmat. Akhirnya nenek-nenek ini Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih, nenek udah dikasih jeruk yang masya Allah. Akhirnya neneknya pergi. Para sahabat akhirnya pada nanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kenapa saya nggak dikasih jeruknya nih, dimakan sendiri gitu kan? Kenapa kok jeruk ini dimakan sendiri, nggak dibagi-bagi ke kita, kata sahabatnya. Nabi Muhammad akhirnya memberikan alasan, memberitahu akan alasannya kepada sahabatnya.
Karena kenapa jeruk ini saya makan sendiri? Karena jeruk ini rasanya asam. Rasanya asam. Jadi saya, kata Nabi Muhammad, nggak mau menyakiti hati si nenek itu nih. Kalau teman-teman makan, tiba-tiba dikasih jeruk, aduh, asam banget gitu kan. Nabi Muhammad, walaupun asam, dia tetap makan, tetap kunyah, dia tetap telan tanpa komentar. Ini bagaimana kecerdasan emosi dia kepada si nenek ini, supaya tidak menyakiti hati nenek. Ya. Bayangkan kalau sahabat dikasih, tiba-tiba langsung dimakan yang dengan begitu asamnya, maka dia akan langsung teriak, waduh asam sekali, waduh. Nah ini akan sedikit ya kan menyakiti hati orang yang memberikan kepada kita. Ini bagaimana teladan dari Nabi Muhammad, cerdasnya Nabi Muhammad mengelola emosi. Nabi Muhammad juga nih begitu datang ya lewat jalan, satu jalan di pasar, ada nenek-nenek buta, coba dihina, dicaci maki, tapi Nabi Muhammad tetap kasih makan. Ya, teman-teman mungkin familiar dengan ceritanya. Bagaimana Nabi Muhammad nyuapin miskin buta di pasar. Walaupun tiap hari caci maki, jangan percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tetap tiap hari memberi makan, memberi makan sampai akhirnya pada satu ketika Nabi Muhammad meninggal, ya Abu Bakar yang menggantikan. Kata neneknya, kok beda rasanya, biasanya nggak seperti ini ya. Baru Abu Bakar cerita itu yang biasa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dicaci maki sedemikian rupa, tapi hatinya, perasaannya dia tetap stabil, dia tetap jaga, cerdas sekali secara perasaan, dia nggak emosional, dia nggak baper, dia nggak marah-marah. Itu bagian dari contoh ya, contoh teladan yang bisa kita ambil dari baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad punya kecerdasan emosional yang luar biasa. Ya banyak kisah teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita coba belajar bagaimana kita juga sudah mulai mencoba memahami, saya ternyata dianugerahkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu apa sih? Kecerdasan mengelola emosi. Ada yang ngatain kita nggak langsung baper gitu. Kita nggak langsung mencak-mencak, kita nggak langsung marah-marah. Tapi kita merespon dengan baik. Kita bisa pilih dua, mau respon yang positif atau yang negatif. Ada yang ngomongin kita di belakang, itu bisa meresponnya positif atau negatif. Ini bagian dari mengelola emosi. Ada yang nggak suka sama kita, ada yang benci sama kita, atau ya misalnya kita di jalan bawa motor disenggol gitu kan, itu bisa dua hal, langsung senggol tonjol atau senggol senyum biasa aja gitu. Itu kan bagian dari kecerdasan. Ketika kita punya kecerdasan emosional, maka kita mampu merasakan bagaimana apa yang orang rasakan gitu. Maka di sini sama-sama belajar bagaimana kita coba melatih kecerdasan emosionalnya. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Ketika teman-teman punya kecerdasan emosional yang bagus, maka komunikasi jadi nyaman antara tim, antara atasan, antara bawahan. Karena ngomongnya pasti dengan attitude, pasti ngomongnya dengan baik, kata-kata yang baik. Karena nggak mau nyakitin hati timnya, karena nggak mau menyakiti hati atasannya misalnya. Jadi, ucapannya pun akhirnya dijaga gitu. Itu bagian dari kecerdasan emosional. Bagaimana kita juga akhirnya mampu berkasih sayang kepada teman kita. Akhirnya muncul juga empati kepada teman-teman kita. Akhirnya muncul juga rasa iba gitu. Ketika temannya terkena musibah, ketika temannya mendapatkan masalah, maka kita juga akan mendoakan. Itu bagian dari kecerdasan emosional yang harus kita latih. Ditegur dikit, dia nggak baper, tapi bagaimana, oh berarti saya mampu untuk meningkatkan kemampuan saya kembangkan lagi supaya lebih baik. Oh salah nih dalam mengerjakan sesuatu hal, ditegur, ya nggak baper, dia biasa aja karena dia mampu melatih emosionalnya, nggak langsung ditelan secara mentah, langsung diluapkan emosinya, marah-marah, ini akhirnya akan mengacaukan segalanya. Dan teman-teman harus tahu kasus yang hari ini teman-teman luar biasa ya, yang hari ini teman-teman tahu bagaimana ada seorang pasangan pacarnya disekap sampai 3 bulan, sampai 3 tahun apa 2 tahun, luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari hal yang seperti itu. Ini karena yang ketiga ini dia nggak punya gitu. Terakhir rasa cintanya nggak, secara emosional mungkin dia ada, tapi secara spiritual yang terakhir dia nggak punya gitu. Yang pertama integritas dan nilai hidup. Yang kedua makna dan tujuan hidupnya lebih dalam nih. Jadi setelah pikiran kita udah cerdas,
emosi kita juga bisa kelola, bagaimana bisa kita cinta sama sama manusia, kita juga nanti cinta sama binatang, nanti kita juga mulai sayang sama tumbuhan, karena alam semesta ini semua ciptaan Allah, ini bagian dari bagaimana cara kita melatih kecerdasan emosional kita, bagaimana kita melatih rasa dalam hati kita sayang sama sesama, karena hari ini kita sudah sangat dijauhkan sekali dengan agama yang hari ini kita anut, ya agama Islam, bagaimana al muslim akhul muslim, Islam sesama muslim adalah bersaudara. Tapi hari ini yang ada apa? Sesama muslim kita caci maki, sesama muslim kita saling hajar, sesama muslim kita saling sikut. Ini karena sangat jauh sekali dari pemahaman yang kita bisa pahami dari agama yang kita anut. Makanya kita perlu yang ketiga ini belajar tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa sih? Ini yang sering sekali saya belajar dari Pak Ari Ginanjar Agustian. Kecerdasan spiritual itu bagaimana kita membangun hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman banyak ya artis yang udah di atas ya, udah di atas puncak kejayaan, mereka bunuh diri. Karena mereka ngerasa kosong, ngerasa hampa, akhirnya mereka matinya banyak yang bunuh diri, overdosis. Banyak lah teman-teman kalau nanti searching di Google, orang-orang yang kaya raya, sukses luar biasa, tapi matinya bunuh diri. Tapi matinya di hotel overdosis, tapi matinya naudzubillah dan segala macamnya. Ya, karena mereka nggak punya yang ketiga ini. Kita sebagai muslim punya kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana kita paham kita diciptakan oleh siapa, diciptakan untuk apa, dan diciptakan mau kemana gitu. Itu harus kita coba latih kecerdasannya. Saya sebagai manusia dianugerahkan hati nurani. Hati nurani ini bagian dari integritas atau nilai-nilai hidup yang kita anut. Kita meyakini bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya Allah di muka bumi ini. Ini yang jarang orang sentuh gitu ya. Bahkan orang hari ini liberal ini memisahkan antara pekerjaan dengan agama tuh beda, Pak. Jangan disama-samakan. Itu banyak tuh liberal yang seperti itu. Tapi faktanya di lapangan begitu saya belajar, banyak sekali orang-orang sukses di sana ternyata secara spiritual dia cerdas sekali gitu. Maka teman-teman harus pahami, teman-teman juga harus punya kecerdasan yang nomor 3, kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan membangun hubungan baik sama teman, sama kawan, sama sahabat, sama orang tua, sama saudara, tapi juga ada hubungan yang jauh lebih baik yang harus kita jaga, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makanya akhirnya kita paham untuk apa kita diciptakan. Hari ini kita lagi di mana, dari mana, dan mau kemana. Dulu kita dari mana? Dari alam rahim, dari alam roh. Habis itu kita dilahirkan ke muka bumi ini. Kita harus tahu nih, oh saya tadinya nggak ada terus diadakan. Siapa? Ya Allah yang mengadakan. Habis itu dijamin rezeki kita, dijamin kehidupan kita, diberikan rezeki yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita remaja dan kita hari ini tahu nih, hari ini lagi di mana, tugasnya sebagai apa. Dan teman-teman tahu ujungnya kita semua mau kemana. Ini adalah salah satunya makna dan tujuan hidup. Kita diciptakan, teman-teman tahu nih, kenapa saya diciptakan di muka bumi ini? Kenapa saya dilahirkan ke dunia ini? Itu teman-teman harus mulai melatih kecerdasan spiritual. Ini nggak bisa langsung ngerti, langsung paham, tapi teman-teman pahami sedikit demi sedikit. Kenapa saya disuruh berbuat baik? Nah, maknanya kenapa nih? Kenapa saya disuruh sholat? Makna dan tujuannya apa ya? Kenapa saya disuruh zakat? Kenapa saya disuruh puasa? Kenapa saya disuruh haji? Itu semua kita mampu memberikan makna dalam keseharian kita. Kenapa saya harus punya integritas? Karena kita meyakini semua ada balasan surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang cerdas secara spiritual, neraka bagi orang-orang yang bodoh secara spiritual. Mohon maaf. Teman-teman yang cerdas spiritual akhirnya ada tahu bahwasanya saya hidup di dunia ini ya ada yang menghidupkan, ada yang memberi rezeki. Saya ditugaskan untuk apa? Untuk bersyukur. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu. Ketika teman-teman udah mulai cerdas secara spiritual, maka teman-teman nggak akan berani ninggalin sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Ketika teman-teman sudah mulai cerdas secara spiritual, maka teman-teman nggak akan berani berbuat curang. Karena Allah melihat dan malaikat mencatat.
Di kanan dan kiri, malaikat kebaikan, malaikat keburukan. Teman-teman juga tahu, bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat. Cerdas. Oh iya, begitu saya akan berbuat curang, maka bakalan dicatat nih. Oh, begitu saya berkata bohong, maka akan dicatat nih. Dan akan dibalas. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan juga dibalas dengan keburukan. Cerdas, makanya kita perlu latih. Kenapa saya harus sholat? Itu kan harus dipakai logikanya. Kenapa saya harus punya hubungan baik sama Allah? Karena kita kembali pasti sama Allah. Nggak mungkin kita nggak kembali. Kenapa kita harus menjalankan puasa Ramadan? Ini bagian melatih kecerdasan spiritual. Teman-teman yang sudah mulai cerdas secara spiritual, maka teman-teman minimal 5 waktu ini nggak akan berani meninggalkan. Karena ketika teman-teman sudah meninggalkan sholat 5 waktu, berarti teman-teman bodoh secara spiritual gitu. Tiap hari dikasih kehidupan sama Allah, dikasih udara, dikasih air, dikasih nikmat, dikasih rizki, dikasih anak, dikasih istri, dikasih orang tua, dikasih rizki, tangan yang sehat, kaki yang sehat, kepala yang sehat, mata yang sehat, telinga yang sehat, tapi kok disuruh sholat doang nggak mau gitu. Kok malah menentang congkak, dia berani jalan di tengah muka bumi tanpa sholat 5 waktu. Sombong dia kalau nggak mau gitu. Ini bagian bodoh secara spiritual. Makanya kita harus pahami, ini bagian dari prinsip hidup, ya, nilai hidup yang saya pegang, bagaimana saya menjaga hubungan baik sama Tuhan yang menciptakan saya. Saya diperintahkan menjadi apa di muka bumi ini? Manusia adalah khalifah, diberikan ilmu, diberikan kecerdasan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Setelah pemimpin, kita juga dianugerahkan atau kita ditugaskan untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak mau beribadah, maka kita membangkang. Yang membangkang ini golongan mana? Ya golongan syaitan, jin dan teman-temannya. Kita ini bagian dari malaikat dan teman-temannya atau bagian dari jin dan teman-temannya. Kita mampu memilih gitu. Kita mau cerdas secara spiritual kah atau terus-terusan bodoh gitu, atau terus-terusan nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak paham. Oh, saya belum dapat hidayah, bukan seperti itu konsepnya. Kita tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih kehidupan, dari bangun tidur sampai hidup lagi, dari tidur sampai tidur lagi, every day, setiap hari. Allah jaga kita, Allah kasih matahari, Allah kasih udara. Allah cuma minta kita untuk ibadah. Kita dengan congkak nggak berani, nggak ninggalin, berani meninggalkan. Ini kan nggak cerdas berarti kan. Kalau nggak cerdas berarti kan on gitu kan. Kalau nggak on ya berarti bodoh bahasa kasarnya. Secara spiritual mungkin otaknya pinter, ya mungkin matematika dia jago, ranking 1, 2, 3 gitu kan. Pinter dia. Secara emosional juga dia bagus. Hubungan temennya banyak, sahabatnya banyak, sama orang tua hormat, sama teman baik. Tapi sholat enggak. Ini bagian yang ketiga, dia nggak paham kecerdasan spiritualnya. Makanya kita harus coba melatih 3 hal ini jadi satu, jadi sebuah kesatuan. Kita satukan cerdas secara intelektual, emosi kita cerdas, secara spiritual kita cerdas gitu. Karena orang yang cerdas itu secara intelektual, maka dia akan menerima Al-Quran udah jelas. Segitu tebalnya membahas kehidupan dunia, membahas kehidupan akhirat, terus kita nggak percaya gitu. Terus kita nggak percaya dengan neraka jahanam gitu. Kita nggak percaya adanya neraka, adanya siksa kubur. Kita nggak percaya nggak teman-teman? Kalau percaya fight gitu, jangan sampai berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang paling dasar untuk kita bisa cerdas secara spiritual. Kita harus seimbangkan. Bagaimana 3 kecerdasan ini kita coba seimbangkan. Ketika ini semua seimbang, maka kesuksesan, kebahagiaan akan kita dapatkan gitu. Ketika 3 hal ini kita mampu satukan, kita padukan, kita rasakan, kita pelajari, dan kita internalisasi, maka hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan sukses, hidup kita akan tenang, damai. Nggak perlu lagi validasi dari luar, tapi sudah cukup validasi dari dalam. Bahwa saya adalah hamba Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi khalifah, menjadi hamba yang terakhir manfaat buat sesama manusia. EQ aja, tanpa EQ dapat membuat seorang sulit bekerja sama. Ketika teman-teman cerdas otak doang ya, maka teman-teman
hubungan baik sama temennya nggak terjalin, hubungan baik secara keluarganya juga bermasalah, hubungan baik sama orang tuanya juga nanti bermasalah, karena teman-teman nggak cerdas secara emosional. Harusnya kepada orang tua kita tuh harus hormat, kita harus muliakan, kita harus tunduk patuh kepada orang tua. Tapi banyak sekali orang-orang yang hari ini juga sama orang tuanya ngelawan, sama orang tuanya dia ngebantah, sama orang tuanya berani berdebat. Itu karena dia nggak cerdas secara emosional. Ketika dia mampu melatih emosional ini, maka kepada orang tua yang membesarkan kita, yang memberikan kita kehidupan rizki ya melalui tangannya, diberikan segala macam baju, handphone, kendaraan, segala macam, ya masa kita nggak terima kasih, masa kita nggak bersyukur penuh kepada orang tua kita. Itu bagian dari kecerdasan emosional ya. EQ aja tanpa EQ membuat potensi tidak berkembang maksimal. Ketika teman-teman cerdas aja emosinya, cerdas, wow, dia hubungannya baik sama orang, dihargai, dihormati, tapi secara intelektual dia nggak belajar, mandek gitu, pengetahuan segitu-gitu aja. Ditanya service excellent apa, dia nggak ngerti, dia nggak mau belajar. Ditanyain level up, naik level apa, dia nggak ngerti. Ditanya permasalahan kecerdasan intelektual, dia nggak paham, nggak ngerti, maka dia nggak bertumbuh dan nggak berkembang. Maka kita perlu satukan kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, tanpa SQ ya nih, yang terakhir nih. Tanpa SQ berisiko kehilangan arah dan integritas. Banyak sekali orang cerdas otaknya, cerdas perasaannya, tapi akhirnya bermasalah. Cerdas berpikir, matang mengelola emosi, berintegritas dalam bertindak. Ini salah satu kunci ya untuk kita bisa melatih 3 kecerdasan manusia. Nah, ini terakhir, ya, ini ada filosof Thomas Hobbes, ini juga bagus perkataannya, saya kutip sedikit. Dalam kondisi alamnya di mana tidak ada otoritas yang kuat untuk mengatur manusia dapat menjadi homo homini lupus, manusia makan manusia, karena mereka nggak punya kecerdasan spiritual. Maka ini perlu banget. Thomas Hobbes menggambarkan bahwa tanpa tatanan manusia akan mementingkan diri sendiri, bersaing dalam hal-hal negatif, merugikan orang lain, bahkan menyiksa orang lain karena mereka tidak punya kecerdasan spiritual. Kuncinya EQ, kecerdasan intelektual, kendali emosional dan spiritual dapat mengarah pada perilaku yang merusak dan merugikan sesama. Teman-teman, untuk jadi manusia sukses, teman-teman harus latih terus 3 kecerdasan ini. Keseimbangan EQ dan SQ adalah kunci untuk membangun peradaban yang beradab, damai, dan penuh integritas. Jadi saya pengen banget teman-teman juga paham 3 hal ini ya, dipelajari terus, ditingkatkan terus supaya teman-teman juga sukses, bahagia. Gak cuma bahagia tapi sukses juga, gak cuma sukses tapi pastinya bahagia. Nah, tujuan hidup kita kalau nggak bahagia mau ngapain gitu ya. Semoga 3 pilar kecerdasan ini teman-teman sudah mulai tahu ya, sudah mulai ada gambaran, oh ternyata saya punya 3 kecerdasan. Yang pertama intelektual, yang kedua emosional. Intelektual itu berpikir, analis, kecerdasan emosi itu mengelola emosi, yang ketiga kecerdasan spiritual itu mampu memahami bahwa kita adalah makhluk Tuhan, bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hari ini muncul di permukaan bumi, dan kita pasti balik lagi, perjalanan kita masih panjang. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, ya, ada mahsyar, banyak, ada neraka, ada surga, dan kita berharap semoga mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara intelektual, cerdas juga secara emosional, cerdas juga secara spiritual. Karena yang paling penting yang ketiga ini menurut saya. Ketika sudah cerdas secara spiritual, maka bimbingan ilahi akan dapat gitu. Hidayah akan kita dapetin, dan insya kita akan berjalan pada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Ketika kita dapat ridhonya Allah, insya Allah hidup kita pasti mudah, hidup kita pasti bahagia, hidup kita pasti enjoy, nikmat gitu. Rizki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapannya. Jadi saya berharap 3 kecerdasan ini mampu mengembangkan potensi teman-teman untuk bisa naik level. Jadi naik level juga ada 3 tingkat. Pikirannya naik level, secara emosionalnya naik level, secara spiritualnya naik level. Naik level segi pemikiran kita belajar. Terima kasih semuanya. Sehat, semangat. Ya, ini sedikit gambaran aja. Hari ini kita dapat insight positif